Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri diyawadin. Wassalatu wassalam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat banyak, ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan, kita aturkan kepada Nabi besar kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau kita hidup di zaman modern seperti saat ini. Materi kultum yang saya akan bawakan pada hari ini adalah tips ketika jatuh sakit. Ketika kita sakit, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berobat. Rasulullah SAW berkata, "Tadawaw ya ibadallah." Hendaklah kalian berobat, wahai hamba Allah. Hadis riwayat Bukhari. Namun, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan dalam masalah berobat. Poin pertama adalah dianjurkan. Berobat adalah perkara yang dianjurkan oleh syariat dan tidak meniadakan sama sekali perintah untuk bersabar kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk berobat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita dianjurkan untuk bersabar kepada ketentuan Allah. Tapi sabar yang dimaksud itu bukan sabar yang diam, tetapi sabar yang disertai dengan adanya usaha. Ketika kita sakit, kita dianjurkan mencari kesembuhan dengan cara berobat. Seperti halnya lapar. Apakah kita diam saja terus lapar? Tentu saja tidak. Kita akan mencari sebuah makanan. Nah, berobat itu merupakan perkara yang dianjurkan oleh syariat. Poin kedua adalah berobat sebagai wasilah. Ketika kita berobat, niat kita adalah mencari upaya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan berobat itu sebagai tujuan. Jadikanlah berobat itu sebagai wasilah. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus meyakini bahwa kesembuhan hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza marirtu fahuwa yasfin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Quran surat Poin ketiga adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harus yakini pada perkara yang ketiga kali ini adalah ketika kita berobat, hati kita harus tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah bersandar kepada dokter. Jangan pernah bersandar kepada obat-obatan. Karena kita yang tahu pasti bahwa kesembuhan hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter dan obat-obatan itu hanyalah sebagai wasilah dan sebab saja. Maka dari itu, saudara sekalian, apabila kita bersandar kepada dokter, itu adalah jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kepada obat-obatan. Apabila kita bersandar kepada obat-obatan, itu bisa muncul syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin keempat adalah menjaga ucapan. Jangan sampai kita keluarkan kata-kata yang berbau syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ketika kita sembuh. Kita kadang lupa berkata, dokter ini yang bisa menyembuhkan saya, obat ini yang bisa menyembuhkan saya. Menurut saya, itu adalah ucapan-ucapan yang berbau syirik. Karena sudah jelas, yang memberikan kesembuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita bilang, Allah yang menyembuhkan saya melalui dokter ini. Allah yang menyembuhkan saya melalui obat ini. Jadi, jangan pernah mengeluarkan kata-kata syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang berobat. Poin kelima adalah bersabar. Ketika kita sudah berobat dan kesembuhan belum pula datang kepada kita, kewajiban kita adalah bersabar. Bersabar kepada Allah
bertawakal terus kepada Allah dan serahkan padanya. Terkadang ada orang yang sudah berobat sekali, berobat 2 kali, sampai berobat 3 kali, belum juga dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu muncul yang namanya putus asa. Na'udzubillah min zaliknya, sampai orang tersebut suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang berbahaya untuk akidahnya dia. Maka dari itu, kawan-kawanku semua, apabila kita sakit, kita sudah berobat, tapi kesembuhan belum pula datang kepada kita, kewajiban kita adalah bersabar terus, bertawakal terus, agar kesembuhan itu lebih cepat datang kepada kita. Yang keenam, berharap pahala dan ampunan. Perkara yang keenam ataupun yang terakhir adalah hendaknya kita berharap pahala di sisinya dan berharap ampunan di sisinya. Semua orang mukmin yang terkena musibah seperti sakit, pada hakikatnya mengugurkan dosa-dosanya. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang mukmin yang terkena musibah seperti sakit ataupun selainnya, melainkan Allah hapuskan dosa-dosanya seperti sebatang pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita sakit, kita selalu berharap, kita selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dengan sakit saya ini Allah gugurkan dosa-dosa saya. Ketika kita mengingat dosa-dosa kita, kita berharap, ya Allah, dengan sakit saya ini semoga Allah bisa angkat derajat saya. Dengan cara itu, dengan begitu, kita akan lebih kuat kesabarannya dan lebih ridho terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa saudaraku, jangan lupa berdoa, jangan lupa terus bertawakal pada Allah. Agar apa? Agar kita lebih kuat kesabarannya, agar hati kita juga lebih ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang bisa diambil pada materi kultum kali ini adalah yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ketika seorang terkena penyakit, maka berobatlah, karena Rasulullah SAW sudah menganjurkan, apabila Anda sakit maka berobatlah. Selain itu, jangan lupa berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan diri semuanya kepada Allah, maka Allah akan mengangkat penyakitnya dan menggugurkan dosa-dosanya. Sekian kultum yang saya sampaikan, materi tips ketika sakit. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.